Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran dan hadis. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Wahyu Rahmat Firdaus, sebagai pemateri ke-1, Sabrina Katresnawati sebagai pemateri kedua, Zoraya Andrea Ramadhani sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Dafa Irfani sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Untuk materi pertama ada biologi dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi zulumatin thalath dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa'anna tusrafun. Yang artinya dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Dalam tafsir dijelaskan bahwa 3 kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Dalam biologi dijelaskan bahwa sebenarnya embrio dalam rahim mengalami 3 fase perkembangan yang disebut dengan fase morula, blastula, dan gastrula. Perhatikan juga Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 yang berbicara secara cukup detail mengenai proses penciptaan manusia. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izoman fa kasawnal izoma lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Untuk selanjutnya ada fisika dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Secara fisika, semakin ke atas ruang angkasa, maka kandungan oksigen semakin berkurang.
Perhatikan juga Quran surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Fisika, biologi, dan kimia dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata raqtan fafattaqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tiada juga beriman? Selanjutnya, arsitektur dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 6-8 yang menceritakan megahnya bangunan-bangunan di kota Iram, ibu kotanya kaum Ad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang artinya, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas, yang artinya, dan kami tundukkan pula kepadanya syaiton-syaiton semuanya ahli bangunan dan penyelam. Perhatikan juga tentang megahnya kerajaan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 44 yang dapat membangun istana yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila laha dukhulis shahr falamma ra'athu hasibathu jullatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, yang artinya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balqis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, informatika dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
6. Matematika dalam Al-Quran. Matematika dalam Al-Quran meliputi A. Bilangan bulat dan pecahan. Al-Quran juga berbicara tentang bilangan. Misalnya 1 wahid atau ahad, 3 salasah, 7 sab'ah, 1000 alf, dan 50.000 kamsina alf. Selain itu, masih banyak bilangan-bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran termasuk bilangan rasional atau pecahan. Bilangan pecahan yang disebut dalam Al-Quran beserta surat dan ayatnya dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan. B. Operasi bilangan atau operasi hitung dasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan dalam surat Al-Kahfi ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazadadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Dalam 2 ayat tersebut, Al-Quran telah berbicara tentang matematika, yaitu 1. Konsep bilangan, 2. Operasi penjumlahan bilangan, 3. Operasi pengurangan bilangan. Makna yang tersirat di balik 2 ayat tersebut adalah bahwa setiap muslim perlu memahami tentang bilangan dan operasi bilangan. Bagaimana mungkin seorang muslim dapat mengetahui bahwa Nabi Nuh tinggal dengan kaumnya selama 950 tahun jika tidak dapat menghitung 1000 dikurang 50? Berkaitan dengan operasi bilangan, Al-Quran juga tidak hanya bicara tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, tetapi juga operasi perkalian dan pembagian. Pada surat-surat yang menyebutkan bilangan pecahan tersebut, semua jenis operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sudah tersirat. Hadis tentang sains dan teknologi. Yang pertama, hadis yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Saybah wa Ishaq bin Ibrahim wa Abdullah bin Umar bin Aban Kalhum an Husain qala. Abu Bakar haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi an Mujamma' bin Yahya an Sa'id bin Abi Burdah an Abi qala salaina al-maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qulna law jalasta hatta nusalli ma'ahu al-isya qala fajalasna fa kharaja alaina faqala ma zaltum hahuna qulna ya Rasulullah salaina ma'aka al-maghrib thumma qulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isya qala ahsantum aw asabtum qala farafa'a ra'sahu ila sama wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama faqala an-nujum amanta is-sama fa idza zahabat an-nujum at-sama ma tu'adu wa ana amantahu li ishabi fa idza dhahabtu ati ashabi ma yu'aduna wa ashabi amanta li ammati fa idza dhahaba ashabi ati ummati ma yu'aduna. Artinya diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, dan Abdullah bin Umar bin Aban, semuanya dari Husain bin Ali al-Jafi, dari Mujami bin Yahya, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari bapaknya. Ia mengatakan, kami salat maghrib bersama Rasulullah SAW, kemudian kami katakan, seandainya kita duduk dan menunggu sampai salat isya bersama beliau lagi. Si perawi mengatakan, kami pun duduk menunggu isya. Nabi lantas keluar menemui kami dan berkata, kalian di sini? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami salat maghrib bersamamu. Kemudian kami katakan, kami tetap duduk di masjid agar kami bisa salat isya bersama Anda. Beliau menukas, bagus kalian atau benar kalian. Perawi mengatakan, Nabi SAW kemudian mengadahkan kepala ke langit, dan beliau memang sering mengadahkan kepala ke langit. Beliau lantas berkata, bintang-bintang adalah stabilator bagi langit. Jika bintang mati, maka datanglah pada langit sesuatu yang mengancamnya. Dan aku adalah pengaman bagi sahabatku. Jika aku mati, maka datanglah kepada para sahabat sesuatu yang mengancam mereka. Sahabatku adalah pengaman umatku. Jika mereka mati, maka datanglah kepada umatku sesuatu yang mengancam mereka. Riwayat hadis Muslim.
Ashabul Wurud hadis ini adalah ketika sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais bin Sulaiman bin Hadlar dan sahabat lain salat maghrib bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka duduk-duduk di luar menunggu sampai sholat isya untuk sholat bersama Rasulullah lagi. Nabi SAW kemudian menemui mereka dan berkata, "Kalian di sini?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sholat maghrib bersamamu. Kami tetap duduk-duduk di masjid agar kami bisa sholat isya bersamamu juga." Rasulullah menukas, "Bagus kalian," atau "benar kalian." Kemudian Rasulullah mengadakan kepala ke langit dan menyabdakan hadis tersebut. Dan yang kedua ada pembelahan bulan. Nabi bersabda, "Insyiqaqul qamar karamatan li Rasulillah," yang artinya terbelahnya bulan merupakan karamah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga ada siklus hujan. Nabi bersabda, "Amin ma min amin bi aqalla matorin min." Terjemahannya itu, tidak ada tahun yang lebih sedikit curah hujannya daripada tahun yang lain. Dan ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.